Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Raglia Stanisi, NPM 20103030092, Prodi Pendidikan IPA kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan metode pembelajaran atau pendekatan inquiry pada materi kemagnetan. Sebelumnya, pembelajaran inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana siswa nanti akan didorong untuk terlibat langsung dalam melakukan inquiry, yaitu bertanya, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan berdiskusi serta berkomunikasi, sehingga siswa atau peserta didik menjadi lebih aktif dan guru hanya berusaha membimbing. Di sini sudah ada lembar kerja peserta didik dengan materi kemagnetan, yaitu kemagnetan dan induksi elektromagnetik dengan topik membuat generator sederhana alat pancing ikan. Untuk materi pelajaran IPA SMP kelas 9 semester 2, waktunya 2 kali 45 menit. Dan di sini sudah ada kelompok dan anggota kelompoknya. Nanti kelompok berapa dan anggota kelompoknya itu siapa saja. Lalu kompetensi intinya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah asing sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Lalu ada indikator. Indikatornya yaitu melakukan percobaan sederhana membuat pancingan ikan yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengetahui prinsip elektromagnetik melalui percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat karya sederhana berupa pancingan ikan menggunakan prinsip elektromagnetik secara berkelompok. Lalu di sini juga ada mengenai materi magnet. Di sini ada pengertian magnet, lalu sifat kutub magnet, dan juga cara membuat magnet, di mana dalam kegiatan ini pembuatan magnet yaitu menggunakan arus listrik atau disebut juga dengan induksi elektromagnetik. Lalu untuk alat dan bahan, yaitu ada 2 buah batu baterai, kawat tembaga, 2 buah logam besar, 2 buah logam kecil, dan juga selotip. Lalu di sini juga disajikan mengenai orientasi masalah, yaitu ketika siang hari pada hari Minggu, Nana bersama teman-temannya ingin pergi memancing. Akan tetapi, Nana belum memiliki alat yang dapat digunakan untuk memancing. Dan di sini Nana memiliki rasa tahu yang tinggi sehingga berinisiatif membuat alat pancing. Setelah selesai bersama teman-temannya pergi memancing. Kemudian saat memancing, ada salah satu teman Nana yang bertanya mengenai kekuatan yang ada pada alat pancing yang dibuat Nana, yaitu bagaimana bisa membuat kekuatan alat pancing yang berbeda agar bisa memancing ikan yang memiliki ukuran besar. Lalu ada rumusan masalah. Setelah peserta didik membaca orientasi masalah, maka peserta didik diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada ke dalam bentuk pertanyaan. Jadi di sini nanti isinya itu pertanyaan yang berkaitan dengan orientasi masalah yang ada di atas ini. Lalu ada hipotesis, di mana dalam hipotesis ini peserta didik itu menuliskan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran dari rumusan masalah itu sendiri. Lalu ada pengumpulan data, di mana di sini tuh berisi mengenai prosedur yang akan dilakukan saat praktikum nanti. Lalu selanjutnya ada mengenai data percobaan. Di sini ada jumlah baterai. Di sini saya memilih 1 dan 2 dan logam atau paku yaitu ukuran kecil dan besar. Kemudian banyak lilitannya itu 20 sama 25. Kemudian di sini itu ada untuk memancing ikan
kecil atau memancing ikan besar. Dan dalam hal ini peserta didik hanya diminta untuk memberikan tanda centang atau checklist jika itu tuh bisa digunakan untuk memancing. Lalu setelah itu ada analisis data, di mana dalam hal ini tuh setelah peserta didik melakukan percobaan dan memperoleh suatu hasil, maka diminta membuat analisis data dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Lalu dan di sini juga ada pertanyaan, di mana peserta didik itu menjawab pertanyaan ini untuk dapat memperoleh kesimpulan. Jadi itu praktikum yang telah dilakukan nanti itu pasti itu dapat menjawab pertanyaan yang ada di sini. Lalu yang terakhir itu kesimpulan, di mana peserta didik setelah melakukan percobaan itu diminta untuk membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi dapat diketahui bahwa pembelajaran inquiry itu peserta didik itu menyusun suatu prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, di mana peserta didik ini diminta untuk selalu bisa aktif dan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekian LKPD mengenai kemagnetan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.